Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak, mohon izin rekan asisten dosen Didi Kurniawan. Mohon izin untuk membahas soal UTS dari mata kuliah Fisika Awan. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rizky Adi Holbu Salim, kelas Meteorologi 5B, NPT 11220081. Mohon izin untuk yang pertama adalah ada pembahasan soal yaitu nomor satu diagram tahapan mikrofisis awan, yang kedua kurvatur efek dan solid efek serta keterkaitan antara keduanya, yang nomor tiga ada modifikasi teori parsial udara, yang keempat menghitung supersaturasi lingkungan, dan yang terakhir nomor lima menghitung angin vertikal. Langsung masuk ke pembahasan soal nomor satu, yaitu diagram mikrofisis awan. Diagram di bawah menunjukkan proses mikrofisis awan yang dimulai dari perkembangan tetes air di dalam awan hingga menjadi tetesan hujan atau sudah menjadi awan yang jenuh. Diagram di bawah ini menampilkan suhu dan dalam derajat Celcius pada sumbu vertikal dan ukuran rata-rata tetes air dalam mikrometer pada sumbu horizontal. Awan yang terpolusi digambarkan oleh garis tebal hitam yang mengalami penundaan pada tahapan pembentukan tetesan air, tahapan koalisi, dan tahapan hujan hangat dibandingkan dengan awan bersih yang lebih cepat untuk menuju ke tahap tetesan awan hujan. Hal ini disebabkan oleh partikel polusi yang menghambat pertumbuhan tetesan air sehingga proses pembentukan hujan menjadi lebih lambat. Selanjutnya ada tahapan mikrofisis awan. Yang pertama ada tahapan difusi, yaitu menunjukkan pertumbuhan tetes melalui difusi uap air ke permukaan tetes. Ini merupakan tahap awal pertumbuhan dari tetesan air pada suhu yang relatif lebih tinggi dan ukuran tetes yang lebih kecil, sekitar 5-10 mikrometer. Tetes air tumbuh melalui proses difusi uap air. Pertumbuhan ini cenderung lambat dan terbatas pada ukuran tertentu. Yang kedua, memasuki tahapan koalensi dan tumbukan. Tetes air yang bertumbukan dan bergabung satu sama lain untuk membentuk tetes yang lebih besar. Proses ini disebut dengan koalesensi. Ketika tetes air mencapai ukuran yang lebih besar, sekitar 10-20 mikrometer, mereka mulai bertumbukan satu sama lain dan bergabung. Proses ini lebih efektif pada awan bersih daripada awan yang terpolusi, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena partikel-partikel polusi memperlambat proses pembentukan tetes besar. Selanjutnya, yang ketiga itu masuk ke tahapan hujan hangat. Tetesan air yang lebih besar turun sebagai hujan pada suhu hangat tanpa adanya es. Setelah tetes air mencapai ukuran yang cukup besar, tetesan itu mulai jatuh sebagai hujan pada suhu yang relatif lebih hangat. Awan bersih mencapai tahap ini lebih cepat dibandingkan awan yang sudah terdampak polusi, karena partikel polusi cenderung menyebabkan penundaan dalam proses pembentukan hujan hangat. Lalu masuk ke tahapan keempat, yaitu tahapan fase campuran. Pada suhu yang lebih rendah, awan berada dalam fase campuran, yang berarti ada air cair yang super dingin dan kristal es pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Awan memasuki fase campuran ini di mana air cair yang dingin dan kristal es ada bersama-sama. Proses ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan kristal es melalui proses Bergeron, di mana kristal es tumbuh dengan mengorbankan tetes air super dingin di sekitarnya. Dan yang masuk ke tahap terakhir yaitu tahap glaciation, proses pembentukan es dalam awan yang menyebabkan
transisi dari air cair menjadi sebuah es kristal, terutama pada suhu yang sangat rendah. Pada suhu yang lebih rendah lagi, di sekitar minus 30 derajat Celcius ke bawah, hampir semua tetes air mengalami proses glaciation, di mana air cair berubah menjadi es, dan ini adalah tahapan akhir sebelum terjadinya hujan salju atau presipitasi yang berbentuk es. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Masuk yang pertama itu ada curvature effect pada pembentukan butir awan dengan hukum Kelvin. Curvature effect ini memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan awan yang dipengaruhi oleh efek lengkungan permukaan tetesan air sehingga mempengaruhi tekanan uap jenuh. Curvature effect sendiri merupakan fenomena di mana tetesan air yang sangat kecil memiliki tekanan uap jenuh yang lebih tinggi dibandingkan tetesan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena molekul-molekul di permukaan tetesan kecil berada dalam kondisi yang lebih tidak stabil dibandingkan molekul di permukaan tetesan yang besar. Molekul-molekul di permukaan tetesan kecil memiliki lebih sedikit molekul lain di sekelilingnya, sehingga tetesan itu akan lebih mudah lepas atau menguap. Menurut hukum Kelvin, semakin kecil tetesan air, maka akan semakin melengkung permukaannya. Hal ini semakin besar tekanan uap jenuh yang dibutuhkan untuk mempertahankan tetesan itu dalam keadaan stabil. Jadi, tetesan yang sangat kecil akan menguap lebih mudah karena tekanan uap di sekitarnya atau di sekitar permukaannya itu lebih tinggi. Akibatnya, pada tahap awal pembentukan awan, kelembapan relatif di sekitar tetesan kecil harus sangat tinggi agar tetesan tidak menguap dan dapat bertahan untuk tumbuh menjadi tetesan yang lebih besar. Curvature effect ini merupakan suatu yang sangat penting dalam mikrofisika awan karena menentukan syarat-syarat awal di mana tetesan air di atmosfer bisa bertahan dan akhirnya membentuk butiran-butiran awan. Selanjutnya, kita membahas tentang solute effect. Solute effect merupakan proses dari zat terlarut dalam air yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan butir awan. Prinsip ini dapat dijelaskan melalui hukum Raoult yang menyatakan bahwa tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Ketika zat terlarut seperti garam ataupun partikel debu bercampur dalam tetesan air, maka partikel ini akan mengurangi jumlah molekul air yang tersedia di permukaan tetesan. Akibatnya, uap air di sekitar tetesan tidak perlu sebesar pada tetesan yang murni atau yang aslinya untuk menjaga tetesan tetap stabil, karena sebagian dari molekul air di permukaan sudah digantikan oleh molekul zat yang terlarut. Dalam konteks pembentukan awan, solute effect memungkinkan butir-butir awan untuk memulai terbentuk pada kelembapan yang lebih rendah, terutama di sekitar partikel-partikel yang mengandung zat terlarut. Dengan adanya zat terlarut, tetesan air bisa tumbuh lebih cepat dan stabil meskipun kelembapan relatif belum mencapai 100%. Yang berarti solute effect itu sebenarnya membantu mempercepat proses pembentukan butir awan di atmosfer sehingga awan dapat terbentuk lebih mudah. Selanjutnya kita memasuki pembahasan antara keterkaitan antara curvature effect dan solute effect pada permukaan butir awan menggunakan kurva Kohler. Kurva Kohler merupakan representasi grafis dalam proses pembentukan butir awan yang menunjukkan keseimbangan antara curvature effect dan solute effect. Kurva ini menggambarkan bagaimana kelembapan relatif yang diperlukan untuk kestabilan tetesan air
berubah sesuai dengan ukuran dan kandungan zat terlarut dalam tetesan air tersebut. Pada kurva Kohler, di awal pembentukan tetesan awan yang sangat kecil, kurvatur efek akan mendominasi karena kelengkungan yang tinggi pada tetesan kecil, kelembapan relatif yang dibutuhkan sangat tinggi agar tetesan ini tidak menguap. Namun, saat zat terlarut hadir dalam tetesan tersebut, solut efek mulai menurunkan tekanan uap yang diperlukan di sekitar tetesan sehingga kelembapan relatif yang diperlukan juga menurun. Dengan kata lain, solid efek membantu mengimbangi dari kurvatur efek. Nah, kurva di samping juga menjelaskan hubungan radius droplet terhadap saturation ratio yang berdampak pada proses difusi uap air ke droplet. Ketika tetesan awan tumbuh dan radius kelengkungannya semakin besar, kurvatur efek akan berkurang. Pada saat yang sama, zat terlarut semakin tersebar dan menjadi kurang signifikan dalam mempengaruhi tekanan uap. Pada titik tertentu, keseimbangan antara kurvatur efek dan solid efek tercapai, memungkinkan tetesan air untuk tumbuh secara stabil. Kurva Kohler ini memberikan gambaran penting tentang kondisi di mana tetesan awan dapat bertahan dan juga dapat tumbuh, serta menunjukkan pentingnya peran kedua efek ini dalam proses pembentukan awan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu modifikasi teori parsel udara. Yang pertama ada konsep the burden of condensed water. Konsep ini merupakan beban yang ditanggung oleh parsel udara yang diakibatkan adanya air yang terkondensasi di dalamnya. Mengacu pada beban yang ditanggung oleh parsel udara diakibatkan oleh adanya air yang terkondensasi di dalamnya. Yang berarti ketika parsel udara naik di atmosfer dan mencapai ketinggian di mana suhu turun di bawah titik embun, uap air di dalam parsel mulai mengalami kondensasi dan membentuk tetesan air. Proses kondensasi ini menghasilkan butiran-butiran air kecil yang semakin lama semakin banyak seiring naiknya parsel. Beban ini atau kondensasi ini berdampak signifikan terhadap gaya apung buoyancy yang mendorong parsel udara untuk naik. Ketika jumlah air terkondensasi bertambah, parsel udara menjadi lebih berat sehingga gaya apungnya akan menurun. Hal ini membuat kenaikan parsel menjadi lebih lambat dibandingkan dengan asumsi awal dalam teori parsel yang mengabaikan efek tambahan dari massa air terkondensasi. Dengan mempertimbangkan the burden of condensed water, teori parsel udara ini menjadi lebih realistis karena beban air terkondensasi memang menghambat kenaikan parsel secara bertahap dan mengurangi efek akselerasi yang terlalu cepat dari gaya buoyancy. Selanjutnya ada konsep compensating downward motion. Compensating downward motion merupakan efek di mana udara di sekitar parsel yang bergerak naik akan cenderung turun untuk menggantikan ruang yang ditinggalkan oleh parsel tersebut. Ketika sebuah parsel udara naik karena gaya apung atau gaya buoyancy, ada semacam respon dari udara sekitarnya yang menyebabkan terjadinya aliran turun di sekitar parsel untuk tetap menjaga keseimbangan massa di atmosfer. Dalam modifikasi teori parsel, gerakan turun ini memberikan efek tambahan yang mengurangi efisiensi dari gaya buoyancy. Karena ada aliran udara turun di sekitar parsel yang naik, sebagian dari energi buoyancy yang mendorong parsel untuk naik akan diserap oleh proses kompensasi ini. Artinya, gaya apung yang dihasilkan oleh perbedaan kepadatan antara parsel dan udara sekitarnya tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong parsel ke atas, karena sebagian energi dialihkan untuk
memfasilitasi gerakan turun di sekitarnya. Dengan demikian, kecepatan naik parsel menjadi lebih lambat dari prediksi teori parsel di awal. Selanjutnya, kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu dilution by mixing. Dilution by mixing merupakan fenomena pencampuran antara udara dalam parsel dengan udara di sekitarnya. Dalam kenyataannya, parsel udara yang bergerak naik seringkali bercampur dengan udara di sekitarnya akibat dari turbulensi atau gerakan atmosfer. Proses pencampuran ini menyebabkan udara di dalam parsel kehilangan sebagian besar panas dan kelembapannya ke udara di sekitarnya, yang disebut dengan dilusi atau pengenceran. Pencampuran ini em, memiliki dua dampak, yaitu dilusi dapat menurunkan suhu dalam parsel udara karena udara di sekitar itu umumnya lebih dingin atau lebih kering dibandingkan dengan udara di dalam parsel. Untuk dampak yang kedua, yaitu dilusi mampu mengurangi kelembapan relatif di dalam parsel yang dapat memperlambat atau menghentikan proses kondensasi. Akibatnya, efek gaya buoyancy menjadi lebih lemah karena udara dalam parsel menjadi kurang panas dan kurang jenuh uap air. Dalam modifikasi teori parsel, proses dilution by mixing ini sangat penting untuk diperhitungkan karena pencampuran tersebut dapat sangat mempengaruhi tingkat kenaikan parsel dari potensi pembentukan awan. Lalu masuk ke konsep yang terakhir, yaitu aerodynamic resistance. Aerodynamic resistance merupakan hambatan yang dialami oleh parsel udara ketika bergerak naik akibat dari interaksi dengan udara di sekitarnya. Dalam modifikasi teori parsel udara, aerodynamic resistance sangat penting untuk diperhitungkan. Eh, karena ketika parsel udara naik, ia harus menembus udara di sekitarnya, dan gesekan dengan udara tersebut akan menghasilkan gaya hambat yang berlawanan dengan gaya gerak naik parsel. Hambatan ini akan memperlambat kecepatan naik parsel dan mengurangi efektivitas dari gaya apung atau gaya buoyancy-nya. Resistansi ini juga bisa membatasi kecepatan dan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh parsel udara. Semakin besar resistansi aerodinamik, semakin lambat parsel udara akan naik, sehingga mempengaruhi kemampuan parsel untuk mencapai lapisan atmosfer yang lebih tinggi, di mana awan biasanya terbentuk. Jadi, aerodynamic resistance ini itu berpengaruh dalam pergerakan parsel udara di atmosfer seperti proses pembentukan awan dan cuaca. Dari keempat faktor di atas dapat menunjukkan bahwa parsel udara tidak naik dengan kecepatan tinggi oleh gaya apung atau gaya buoyancy, tetapi akan mengalami berbagai hambatan dan efek yang memperlambat naiknya parsel udara ke atmosfer yang lebih tinggi. Selanjutnya kita memasuki soal nomor 4, yaitu perhitungan dari supersaturasi lingkungan. Diketahui R0 itu merupakan radius awal tetesan awan pada awal waktu pengamatan, bernilai 2,81 mikrometer. Kemudian radius tetesan awan pada waktu tertentu sebesar 38,1 mikrometer. Selanjutnya waktu pengamatan selama 18,1 menit yang kemudian dikonversi ke dalam detik untuk mempermudah perhitungan, yaitu menjadi 1086 second atau 1086 detik. Selanjutnya temperaturnya itu di minus
10 derajat Celcius, tekanan lingkungan di sekitarnya itu 68,1 kilopascal. Dan yang terakhir ada koefisien difusi atau konstanta terkait pertumbuhan tetesan awal awan dalam satuan mikrometer persegi per detik, yaitu sebesar 10 pangkat 1,5 yang dikonversi menjadi 31,62. Nah, yang ditanyakan itu merupakan supersaturasi lingkungan dengan mengabaikan Solow effect dan kurvatur effect. Yang pertama, eh, penyelesaian akan dilakukan dengan menggunakan rumus untuk radius tetesan awan setelah waktu tertentu. Yang RT ini sama dengan akar dari R0 kuadrat plus 2 S min 1% tambah dikalikan gaya konstanta dikalikan dengan waktu. Nah, selanjutnya akarnya dihilangkan dan dimasukkan ke ini menjadi 38,1 kuadrat. Setelah disubstitusikan mendapat nilai sekian. Selanjutnya 38,1 kuadrat dikalikan. Ini juga R0-nya. Misalnya pengkalian antara konstanta terus waktu dikali 2. Selanjutnya ada penyelesaian untuk S min 1%. Penyederhanaan dilakukan dari 1451 itu dikurangi oleh 7,8961 menghasilkan ini dibagi oleh eh, hasil yang tadi. Selanjutnya dibagi mendapat nilai 0,02102. S1 S min 1%. 1%-nya pindah ke kanan menjadi plus dan didapat nilai akhir dari nilai supersaturasi lingkungannya itu sebesar 3,102%. Nilai ini diperoleh tanpa memperhitungkan efek zat terlarut, Solow effect, dan efek lengkungan, kurvatur efek. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu menghitung kecepatan vertikal udara. Pada perhitungan ini, kita mencari kecepatan angin vertikal pada periode osilasi yang sesuai dengan periode osilasi buoyancy. Berikut penjelasan dari eh, yang awalnya diketahui panjang gelombang orografinya sepanjang 8,1 km dikonversi menjadi 8.100 meter. Terus ada laju penurunan suhu lingkungan sebesar 4,81 derajat Celcius per kilometer. Terus ada suhu sebesar 28,1 derajat Celcius yang dikonversi ke Kelvin menjadi 301,1 Kelvin. Terakhir ada laju penurunan suhu adiabatik kering sebesar 9,8 derajat Celcius per kilometer. Yang ditanyakan yaitu kecepatan angin vertikal pada periode orografi yang sebanding dengan periode buoyancy oscillation. Yang pertama kita menentukan periode dari osilasinya. Sini
N-nya itu merupakan frekuensi buoyancy atau frekuensi Brut Faisalah, dan V merupakan kecepatan angin horizontal yang terkait dengan gelombang orografi. Selanjutnya dikalikan keduanya, L kali N, 2Pi kali V, sehingga mendapatkan hasil ini, perkalian dari. Selanjutnya menghitung nilai dari N. Mendapat rumus seperti ini. Selanjutnya substitusi nilai untuk menghitung N. Dengan hasil penyederhanaan perhitungan menjadi 0,012744 yang kemudian eh, dikalikan dengan panjang gelombang orografinya, sehingga menghasilkan kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode oscilasi buoyancy, yaitu berkisar di antara 16,44 meter per second. Baik, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.